Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video tentang kajian yang menjelaskan tentang mimpi bagian kenabian. Mimpi bagian kenabian sering dialami orang soleh, sedangkan ahli maksiat jarang mengalaminya kecuali Allah merahmatinya. Ketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi itu bukan hanya sebagai kembangnya tidur seperti pemahaman orang awam di luar sana, melainkan adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal, bab yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi bagian dari syariat Islam maksudnya adalah yang berkaitan dengan mimpi itu diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi. Karena mimpi itu ada 3 macam disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau itu bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan yang datang dari setan. Itulah 3 macam mimpi yang perlu direspon dengan cara yang berbeda. Nah, itu diatur di dalam syariat atau peraturan agama Islam. Dan perihal mimpi juga diatur dalam hal siapa yang boleh mentakwilkan mimpi. Yang boleh mentakwilkan mimpi adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah memiliki ilmu takwil mimpi. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW itu ahli takwil mimpi. Juga sahabat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga bisa mentakwilkan mimpi, dan Nabi Yusuf alaihissalam itu juga memiliki ilmu takwil mimpi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6 ayat 21 dan ayat 101 yang menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi. Selain orang tersebut, selain orang yang tidak ditakdirkan oleh Allah mentakwilkan mimpi, maka dilarang. Karena apa? Itu nanti melanggar firman Allah pada surat Al-An'am ayat 135, yaitu tidak berbuat sesuai kedudukan. Karena di dalam surat tersebut Allah menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk Nabi Muhammad SAW itu memberikan anjuran kepada kita kaumnya untuk berbuat sesuai kedudukan. Kalau misalkan tidak berbuat sesuai kedudukan, itu disebut orang yang zalim dan tidak akan beruntung. Ada ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak berbuat sesuai dengan kedudukan. Begitu juga orang yang tidak ditakdirkan mendapat izin untuk mentakwilkan mimpi, maka dia disebut orang yang zalim dan akan mendapat ancaman hukuman. Karena apa? Karena orang yang ahli takwil mimpi itu diberikan pemahaman oleh Allah sendiri. Bagaimana cara mentakwilkan mimpi itu? Itu Allah berikan di dalam kolbunya. Dan orang ahli takwil mimpi itu adalah orang yang memahami ilmu syariat yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang yang bertakwa, yang hatinya bersih. Nah, orang seperti itulah yang ditakdirkan untuk mentakwilkan mimpi. Seperti apa perintahnya didapat, dan supaya diketahui bahwa orang itu mendapatkan SK atau mendapatkan izin dari Allah untuk mentakwilkan mimpi. Hal itu sudah pernah saya alami beberapa tahun yang lalu, dan mimpinya berulang kali bahwa saya itu dianjurkan untuk menceritakan mimpi, dan mimpi yang dialami istri saya itu didatangi orang menanyakan perihal mimpi. Nah, itu artinya saya diberi kemampuan dan sudah diberi izin. Karena apa? Mimpinya menyiarkan mimpi di depan publik, di depan umum. Dan anjuran itu berulang kali selama beberapa tahun lamanya.
kemudian barulah saya mau melakukan hal itu. Nah, seperti itu salah satu contoh konfirmasi dari Allah bahwa orang itu berarti dapat izin untuk mentakwilkan mimpi. Nah, sedangkan orang yang mengalami mimpi bagian kenabian itu hanya dialami orang yang soleh, baik itu di level muslim, apalagi di level mukmin, apalagi di level ihsan. Sedangkan ahli maksiat itu jarang mengalami mimpi bagian kenabian kecuali Allah merahmatinya. Contoh, kalau misalkan di dalam kehidupan nyata itu banyak orang non muslim yang belum beriman kepada Allah, itu ada yang menjadi mualaf ya, karena mendapatkan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang lain juga bermimpi simbol memakai baju putih. Nah, itu ada. Anda bisa cari itu di YouTube. Itu dialami orang Indonesia sendiri dan juga ada yang dari luar negeri. Itu banyak mengalami itu. Nah, orang-orang seperti itu mendapat mimpi bagian kenabian karena Allah merahmati mereka. Supaya apa? Dengan mimpi itu akhirnya mereka menjadi seorang muslim. Nah, sedangkan orang soleh sering mengalami mimpi bagian kenabian. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW itu di makom ihsan, itu sudah bukan muslim lagi levelnya, karena di dalam Islam itu ada 3 level tingkatan spiritual seperti postingan pada video sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Ada yang levelnya muslim, ada yang mukmin, ada yang ihsan. Nabi Muhammad SAW itu di level ihsan, di level yang tertinggi. Beliau itu disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, mendapatkan wahyu yang pertama kali itu berupa mimpi yang benar dalam tidur. Dan di dalam hadis yang lain, beliau seringkali menanyakan kepada para sahabat siapa yang bermimpi setelah sholat berjamaah bersama mereka. Nah, kalau misalkan sering bertanya tentang mimpi, itu berarti Nabi Muhammad SAW seringkali mendapatkan mimpi. Karena apa? Ya, yaitu tadi, wahyu yang dulu pertama kali diterima oleh beliau itu melalui mimpi bagian kenabian. Sedangkan orang yang muslim, ya levelnya muslim dan soleh, itu juga mendapat bagian, mendapat rahmat berupa mimpi bagian kenabian, seperti hanya yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Sedangkan di level mukmin juga mendapat, disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6987 dan riwayat Muslim nomor 6043. Beliau bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Contoh fakta, orang yang ahli maksiat itu tidak mendapatkan mimpi kecuali jika Allah merahmatinya. Itu terjadi pada keluarga teman saya sendiri. Saya sering menginap di rumah itu. Saya sering mendapati teman saya itu tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dan ketika menantunya, yaitu adik iparnya dari teman saya itu, mendapatkan mimpi tentang almarhum mertuanya yang mengirimkan pesan bahwa ada kresek hitam di dalam lemari, dianjurkan untuk dikembalikan ke kantor dari almarhum mertuanya itu benar adanya, terjadi kresek berwarna hitam, ada kresek berwarna hitam yang kemudian dikembalikan ke kantornya almarhum mertuanya itu. Sedangkan keluarganya sendiri itu tidak bermimpi tentang bapaknya ya di dalam keluarga itu sendiri. Nah, kemudian setelah teman saya itu mendapat anjuran dari saya untuk mengaji ya, beliau lakukan itu, dan kemudian setelah itu beliau mendapatkan mimpi tentang keadaan almarhum bapaknya. Nah, seperti itulah fakta ya yang terjadi, bahwa ketika orang itu soleh itu mendapat peluang mimpi bagian kenabian, sedangkan orang yang ahli maksiat itu sulit mengalami hal itu. Karena saya pun juga bermimpi bahwa orang buta mata hati ketika tidak mendapati mimpi, maka itu dikarenakan dia keadaannya masih buta hati, sering bermaksiat. Oleh karena itu saya anjurkan untuk bersolawat. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.